Selamat siang pemirsa JMTV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Atyana yang akan menjadi host pada acara podcast kita pada hari ini, edisi 7 Mei 2024, masih di topik strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lombok Barat. Dan untuk edisi hari ini, sebagaimana mutu podcast kami, yaitu Server Podcastnya Lombok Barat, yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh inovatif dan inspiratif di Kabupaten Lombok Barat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kadis yang sudah menduduki beberapa jabatan kepala dinas di Kabupaten Lombok Barat, dan kali ini beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat. Beliau adalah Bapak Dr. Andos Muhammad Hendrayadi. Selamat siang Pak Kadis. Siang. Setelah malah melintang di beberapa jabatan Pak, sekarang Bapak dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat Pak. Alhamdulillah. Dan ini masih segar di ingatan kita Pak Kadis. Kemarin pada saat pelantikannya Bapak PJ Sekda, kembali Bapak PJ Bupati menekankan kembali tentang inflasi ini Pak Kadis. Dan kita akan berbincang-bincang Pak Kadis terkait dengan bagaimana kemudian dari sisi sektor koperasi dan UMKM pengendalian inflasi di Lombok Barat Pak Kadis. Kalau tidak salah setiap minggu selalu diadakan rapat koordinasi Pak Kadis terkait dengan pengendalian inflasi di daerah, dan ini menjadi program pusat juga Pak Kadis ya. Ada info terbaru Pak Kadis? Tingkat inflasi di Lombok Barat yang terkini Pak Kadis? Sampai dengan minggu terakhir bahwa inflasi di Kabupaten Lombok Barat masih berada di 10 besar. Masih 10 besar. Artinya masih terkendali. Masih terkendali. Kenapa menjadi isu nasional? Karena memang salah satu indikator penilaian pejabat daerah, khususnya bupati dan wali kota, terutama penjabat bupati dan wali kota, adalah indikatornya adalah kesuksesan dalam pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Ya. Nah, masih di 10 besar dalam artian gimana nih Pak Kadis? 10 besar masih inflasinya tinggi atau rendah? Maksudnya 10 besar itu terkendali. Jadi secara nasional Nusa Tenggara Barat, termasuk Lombok Barat di dalamnya, itu pengendalian inflasi cukup stabil dan dia masuk kategori daerah yang 10 besar yang mampu mengendalikan inflasi. Ya. Kalau kita berbicara tentang inflasi Pak Kadis, kan terlihat sekali nih bahwa inflasi ini menjadi salah satu pusat perhatiannya pemerintah pusat Pak. Dalam rapat koordinasi yang baru-baru ini yang mungkin ada info terbaru Pak Kadis terkait dengan kebijakan pusat yang mesti di breakdown ke daerah terkait dengan pengendalian inflasi Pak Kadis. Memang ada beberapa penekanan terkait pengendalian inflasi, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Pimpinan memberikan masukan supaya bagaimana pengendalian inflasi ini lebih terarah dan terukur dan lebih terintervensi dalam pengendalian. Sudah keluar kebijakan bahwa pemerintah kabupaten akan menggunakan dana BTT. Ya, belanja tak terduga itu untuk mengendalikan inflasi. Semua OPD yang tergabung dalam tim inflasi daerah itu bisa mengajukan menggunakan dana BTT tersebut untuk bisa mengendalikan inflasi di masing kabupaten. Itulah salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian inflasi. Ya. BTT belanja tak terduga. Ya. Di sektor mananya ini akan dipergunakan Pak Kadis? Karena hemat kami ada beberapa instruksi dari pusat Pak terkait dengan inflasi ini. Misalnya ketersediaan barang, keterjangkauan harga,
distribusi yang efektif. Nah, di bagian mananya Pak BTT ini akan dipergunakan Pak Kadis? Dari rapat koordinasi yang dilaksanakan yang terakhir, bahwa dana BTT ini akan digunakan untuk membantu menekan kenaikan harga. Jadi sehingga nanti semacam subsidi kepada masyarakat dalam hal harga jual atau pembelian produk-produk yang memang menjadi penentu inflasi itu sendiri. Ya, bentuknya nanti adalah keterjangkauan harga gitu, atau mungkin salah satunya adalah dengan cara pemerintah melakukan operasi pasar murah melalui pemanfaatan dana BTT itu sendiri. Terus yang kedua ya mungkin juga terkait dengan bantuan untuk transportasi, pendistribusian sehingga terjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Baik Pak. Nah, Dinas Koperasi sendiri tergabung di TPID Pak. Lombok Barat memiliki TPID Pak Kadis, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dan Dinas Koperasi OPD yang Bapak komandoi masuk ke dalam tim. Kedudukannya sendiri koperasi di TPID bagaimana Pak? Secara garis besar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat ini memiliki beberapa tugas yang di dalamnya adalah dikelola oleh koperasi, yaitu koperasi konsumen. Bagaimana Dinas Koperasi mencoba terhadap koperasi-koperasi yang menangani koperasi konsumen ini bisa memberikan keterjangkauan harga kepada masyarakat terkait barang-barang yang memang yang dikelola oleh koperasi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan transportasi, ada beberapa di Kabupaten Lombok Barat ini koperasi transportasi yang mungkin bisa kita intervensi untuk bisa memberikan bantuan terkait dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak melonjak harganya dan itu memicu inflasi. Kemudian yang ketiga, di dalam Dinas Koperasi dan UKM ini ada beberapa kelompok-kelompok usaha yang mungkin kita mengenalnya dengan UMKM. Ini sangat besar pengaruhnya. Kenapa saya bilang besar? Tatkala seluruh pelaku usaha kecil dan menengah ini bisa beraktivitas dengan rutin, kemudian terutama kelompok-kelompok UMKM yang menyediakan atau memproduksi kebutuhan pokok, itu bisa memberikan kepada masyarakat sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dengan sendirinya seluruh masyarakat Lombok Barat ini punya aktivitas, punya penghasilan, maka jadi tidak lagi bermasalah terhadap beberapa kondisi yang dikhawatirkan oleh pemerintah terkait dengan inflasi daerah. Iya. Nah, kalau kita melihat Pak Kadis, penyumbang inflasi ini salah satunya adalah kebutuhan bahan pokok, di mana Bapak tadi menyebutkan juga bahwa di sana ada koperasi konsumen, Pak. Mungkin kalau kami boleh bertanya Pak Kadis, ini kan ada dua Pak, ada dua bagian, Pak. Ada koperasi, ada UMKM, Pak. Saat ini kondisi koperasi-koperasi yang ada di Lombok Barat bagaimana Pak? Saat ini di akhir tahun 2023 memang banyak sekali koperasi di Lombok Barat ini yang tidak aktif. Kondisi ketidakaktifan koperasi itu kalau berdasarkan regulasi itu mereka tidak mampu melaksanakan rapat anggota tahunan secara rutin. Bahkan 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, maka dia otomatis masuk kategori koperasi tidak aktif. Kami dari Dinas Koperasi itu berusaha, koperasi-koperasi yang tidak aktif ini kita berusaha untuk mengaktifkan kembali, karena itu adalah itu adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap seluruh anggotanya. Sehingga di data kami 4 tahun terakhir selalu ada peningkatan koperasi aktif. Ada sekitar 200 koperasi yang tidak aktif itu, sebagian besar memang karena kondisi kepengurusan yang memang sudah tidak ada, terus ada alih generasi, terus
di kepengurusan berikutnya banyak yang tidak tertarik untuk mengurus koperasi. Kemudian yang kedua, banyak koperasi ini yang bermasalah karena aset. Permasalahan aset ini menyebabkan banyak koperasi stuck, tidak bisa melaksanakan itu. Dan yang terakhir adalah koperasi-koperasi yang dibentuk hanya karena kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah koperasi pertambangan yang banyak dibentuk pada saat boomingnya sekotong. Nah, begitu aktivitas penambangan yang ada di sekotong sudah tidak lagi begitu bergairah, maka dengan sendirinya koperasi itu juga akan menjadi mati. Itulah salah satu penyumbang data koperasi tidak aktif. Ya. Kalau kita melihat pada sejarah nih Pak Kades, sejarah adanya koperasi di Indonesia, kami searching juga nih Pak Kades, bagaimana sejarah koperasi itu kan berawal dari koperasi yang didirikan untuk masyarakat tani dan nelayan Pak Kades. Nah ini erat banget ini Pak Kades kaitannya dengan inflasi kita, karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, inflasi salah satunya disumbang dari sektor kebutuhan bahan pokok. Yang ini otomatis terkait dengan pertanian, peternakan, perkebunan maupun perikanan, Pak Kades. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa banyak koperasi-koperasi yang tidak aktif, Pak. Otomatis ketika kita akan menjadikan koperasi sebagai salah satu media untuk pengendalian inflasi, pastinya koperasi ini perlu diaktifkan dulu, Pak Kades. Kira-kira bagaimana kemudian strategi Bapak mengaktifkan koperasi ini sehingga menjadi salah satu sektor yang mampu mengendalikan inflasi di Lombok Barat? Berbicara sejarah, bahkan tertuang di dalam undang-undang koperasi tersebut bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Itu tema awal. Sehingga kenapa menjadi soko guru? Karena dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Seiring dengan waktu, perkembangan masyarakat, perkembangan dunia usaha yang terus berkembang, yang dulunya koperasi itu hanya ada koperasi unit desa, yang termasuk di dalamnya ada kegiatan serba usaha dan lain sebagainya. Dengan munculnya pasar-pasar modern, retail pasar modern, maka banyak koperasi yang kegiatan usahanya itu serba usaha, yang menyiapkan kebutuhan rutin masyarakat menjadi mati. Semua ini bermuara karena regulasi juga. Jadi tatkala titik-titik di mana koperasi itu beraktivitas kemudian dimasuki oleh retail pasar modern, maka dengan sendirinya persaingan koperasi dengan retail itu akan menjadi berkurang, bahkan mati. Itu salah satu pemicu kenapa banyak koperasi itu menjadi mati. Ditambah lagi di era tahun 80-an, 70-an, 80-an, bahkan sampai dengan 90-an, koperasi itu, khususnya koperasi unit desa, itu salah satu lembaga yang memang menjadi penghimpun hasil produksi masyarakat, baik itu padi, palawija dan sebagainya. Kemudian khusus untuk gabah, kemudian disetor atau dikirim ke Bulog. Seiring dengan perubahan regulasi di mana unit usaha mandiri bisa juga melakukan penghimpunan hasil produksi masyarakat, maka persaingannya menjadi lebih berat. Kenapa? Koperasi mempertanggungjawabkan usahanya itu kepada banyak orang. Sedangkan unit-unit usaha ini dia hanya bertanggung jawab sendiri. Tatkala rugi dia sendiri, tidak melibatkan banyak orang. Kalau di koperasi dia rugi bisa menjadi tindak pidana karena dianggap tidak mampu mengelola dana masyarakat. Kira-kira seperti itu sebabnya banyak koperasi itu menjadi tidak aktif. Kemudian seiring dengan waktu di era digital ini pemasaran sudah mulai tidak melalui pasar tradisional, secara online pada banyak marketplace, di dalam kamar orang bisa berbelanja, sehingga maka dengan sendirinya banyak usaha koperasi itu juga menjadi aktivitas yang berkurang.
Tetapi bagaimanapun juga kami dari Dinas Koperasi memiliki kewajiban untuk bisa mengaktifkan koperasi-koperasi tersebut. Salah satu upaya kami untuk menguatkan, meningkatkan atau mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang memang dikategorikan tidak aktif itu melalui bantuan kementerian, kerjasama dengan kementerian koperasi juga, kami berusaha mengadakan pelatihan-pelatihan. Salah satu pelatihan adalah penguatan kelembagaan. Yang hari ini juga sedang berlangsung penguatan kelembagaan untuk beberapa pengurus koperasi. Kedua, supaya koperasi ini terlihat bagus, mungkin perlu kami juga mengelompokkan. Kita ingin menguatkan koperasi yang mana dulu? Apakah koperasi hasil pangan kah atau koperasi yang lain? Karena ada beberapa jenis koperasi yang cukup marak di Indonesia ini, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Nah, mungkin nanti kami dari Dinas Koperasi juga ingin menertibkan koperasi simpan pinjam ini supaya banyak masyarakat, ini kan persaingannya dengan pinjaman online juga ini. Ini penyakitnya 11-12 ini kalau menurut saya antara koperasi dengan pinjaman online ini. Tetapi kami akan mencoba menertibkan secara regulasi termasuk zonasi terkait dengan keberadaan mereka. Tidak serta-merta nanti satu koperasi dengan izinnya hanya beroperasi di wilayah kecamatan tertentu, tetapi dia merasa banyak modal mencoba invasi ke kecamatan lain, sehingga koperasi-koperasi lain menimbulkan masalah dan terjadi persaingan yang tidak sehat. Mungkin langkah terakhir kami dari Dinas Koperasi untuk bisa mengaktifkan kembali koperasi ini, karena bagaimanapun menurut saya koperasi ini penting karena termasuk salah satu elemen dalam Pancasila, silaturahim, persatuan dengan adanya koperasi itu. Tetapi kami juga tidak bisa mengabaikan perubahan pola pikir masyarakat. Itu yang harus kami coba selaraskan sehingga bisa memunculkan gairah berkoperasi kembali di Kabupaten Lombok Barat. Ya. Atau mungkin Bapak punya strategi khusus Pak, dari Dinas Koperasi sendiri punya strategi bagaimana kemudian meningkatkan peran koperasi ini terutama dalam ketersediaan bahan pokok sehingga bisa mengendalikan harga di pasar. Kalau untuk ketersediaan bahan pokok mungkin kami lebih fokus ke koperasi-koperasi yang menangani masalah pangan. Iya. Jadi mungkin nanti karena saya baru di sini ini, saya mencoba melakukan investigasi bagaimana menyikapi kondisi ini. Iya. Kemudian yang kedua, tidak lepas juga peran UMKM yang memang menyiapkan bahan pokok itu sendiri. Betul. Jadi sehingga keselarasan antara UMKM dan koperasi bisa menjadi kuat. Kemudian kami mencoba menghimpun seluruh pelaku usaha kecil yang memang bergerak di bidang yang sama untuk menghimpun diri sehingga mereka menjadi kuat. Ibaratnya sapu lidi lah. Jadi tatkala dia berdiri sendiri maka lidi itu nggak akan ada hasil. Tapi tatkala kami himpun menjadi sebuah koperasi, mungkin dia menjadi kekuatan dalam perekonomian masyarakat Lombok Barat. Iya. Kita berbicara tentang koperasi, di Dinas Koperasi UMKM sendiri juga membina UMKM Pak. Kira-kira di mana letak peran UMKM ini sendiri Pak Kadis terhadap pengendalian inflasi? Kalau UMKM sendiri mungkin ada perannya sendiri. Kalau secara langsung UMKM memang tidak terkoneksi langsung dalam pengendalian inflasi. Tetapi secara tidak langsung, tatkala masyarakat bergerak usahanya, apapun kondisi harga, masyarakat itu tidak akan mempermasalahkan. Sehingga tidak terasa bahwa akan ada inflasi atau tidak. Tetapi bagaimanapun juga penguatan UMKM ini menjadi penting karena sebagian besar masyarakat Lombok Barat ini kan masuk di kategori UMKM. Bahwa usaha yang permodalannya di bawah 1 miliar itu masuk UMKM kan. Di bawah 1 miliar itu masuk UMKM Pak? Bisa menengah kan? Menengah ya. Kecil menengah. Jadi seperti itu. Jadi sehingga secara
garis besar menghidupkan UMKM ini, maka sama artinya menghidupkan masyarakat. Kalau masyarakatnya hidup, maka otomatis secara tidak langsung inflasi juga akan terkendali. Kira-kira seperti itu. Iya. Mungkin silakan kopinya Pak. Siap. Pak Kadis, kita santai ngobrolnya Pak. Saya betul baru habis ngopi dari bagian umum. Tapi kalau di Lombok Barat sendiri Pak Kadis, memang ada UMKM yang memang bergerak di bidang stok pangan itu Pak. Ada. Artinya kan cukup mempengaruhi juga nih Pak Kadis terhadap mungkin tingkat harga di pasar gitu. Sehingga perlu juga UMKM ini mungkin perlu diawasi juga Pak. Saya bilang ada itu maksudnya dia tidak menyetok secara besar-besaran. Iya. Artinya dia membeli untuk kemudian dipasarkan. Stoknya tidak mungkin sebanyak yang ada di gudang, tetapi mereka menyetok untuk kebutuhan masyarakat setempat. Tetapi kami juga beberapa kesempatan yang lalu Dinas Koperasi itu melakukan kerjasama dengan salah satu unit BUMN di Indonesia ini, yaitu PT Pegadaian. Jadi Dinas Koperasi itu kerjasama dengan PT Pegadaian supaya PT Pegadaian mampu bersedia memberikan kredit kepada UMKM. Ya, kredit dalam KUR. Jadi yang memang suku bunganya sangat rendah diberikan kepada UMKM. Persyaratannya sangat sederhana, di mana memang mereka pelaku usaha dan memiliki nomor induk berusaha. Dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, sehingga nanti PT Pegadaian juga akan memberikan kredit kepada mereka. Sampai dengan hari ini saya belum sempat mendiskusikan berapa besaran kredit yang mereka peroleh, minimal berapa, maksimum berapa, dan berapa jangka waktunya. Tapi ini adalah langkah positif dari PT Pegadaian untuk bisa membantu UMKM di Lombok Barat. Iya. Nah, kalau kita berbicara antara koperasi dan UMKM Pak. Nah, ini Bapak sendiri adalah pimpinan di Dinas Koperasi UMKM. Di TPID sendiri Pak Kadis mungkin ada tugas khusus Pak yang diberikan untuk Dinas Koperasi UMKM bagaimana dalam pengendalian inflasi ini, ada tugas khusus Pak? Kalau terkait pengendalian mungkin kami tidak punya tugas khusus, tetapi untuk memantau laju inflasi dengan mensurvei harga, kami terlibat di situ. Terlibat Pak ya. Tapi kalau bagaimana mengendalikan inflasi secara detail, Dinas Koperasi tidak. Tetapi dengan banyaknya unit-unit koperasi yang ada di wilayah Lombok Barat, kami bisa dibantu terkait dengan survei harga. Itu. Terus titik-titik mana pasar murah harus kita adakan. Itu banyak masukan dari teman-teman pelaku UMKM dan koperasi. Iya Pak Kadis, kami juga sempat juga Pak ini mencari pembanding Pak. Bagaimana TPI di Lombok Barat dibandingkan dengan daerah lain Pak. Mungkin kami contohkan Batam Pak, Pak Kadis. Benar sekali katanya Bapak tadi. Batam salah satunya juga mengendalikan UMKM-nya Pak. Mereka menjalin kerjasama dengan distributor, kemudian melalui UMKM mereka membentuk namanya pasar TPID Pak. Nah di sana di pasar itu yang berjualan UMKM-nya Pak, dengan barang diberikan oleh distributornya, dijual dengan harga distributor Pak. Nah kira-kira terkait dengan tadi Bapak mengatakan survei harga Pak, apakah hanya sebatas pada menghasilkan data survei harga saja Pak Kadis, atau mungkin kemudian ditindaklanjuti bagaimana kemudian harga itu bisa dipengaruhi sehingga masyarakat memperoleh harga yang terjangkau mungkin Pak Kadis? Memang survei harga ini hanya data. Hanya data. Tetapi kita ada tim di situ. Ada tim, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan. Dari data inilah kita bisa mengintervensi. Pertama, wilayah mana yang menjadi pemicu inflasi, kan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, inflasi apa saja yang harus kita intervensi. Jadi tidak semua bahan pokok itu harus diintervensi. Kemudian bagaimana menggerakkan
pola hidup masyarakat biar tidak lagi dikendalikan oleh pasar. Dan salah satu contoh misalnya kami mungkin bisa melakukan dengan cara mengajak seluruh UMKM itu biar harga cabai tidak terlalu naik, mungkin cabai rawit ya tanam aja di rumah 1-2 pohon, 3 pohon. Nah kira-kira seperti itulah kondisinya. Nah kalau membandingkan dengan Batam memang menarik itu. Betul. Kondisi yang ada di Batam itu. Tapi tatkala sudah menjadi seperti itu, maka kewenangannya akan bergeser ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti itu. Kami hanya menghimpun orangnya, nanti besarannya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mungkin kalau boleh diceritakan sedikit Pak Kadis. Tadi Bapak mengatakan survei harga Pak. Dari survei harga mungkin apa saja sih yang terbesar Pak mensuplai inflasi di Lombok Barat ini Pak, dari harga yang ada datanya di Bapak? Sebenarnya inflasi khususnya di Lombok Barat ini terkendala karena musim. Musim Pak. Kenapa saya katakan musim? Iya. Misal contoh, suka tidak suka sesuai dengan namanya Lombok Barat, jadi masyarakatnya senang pedas. Kan seperti Senang itu. pedas. Kemudian Tapi maaf Pak Kadis, senang pedas bukan berarti Lombok Barat orangnya keras-keras Pak ya? bukan. Bukan Pak ya, hanya suka pedas saja Pak ya? Pedas itu selera ya. Selera. Bukan karakter gitu. Iya bukan karakter. Nanti kalau kita katakan orang Lombok Barat terasa takut orang dari Lombok Barat. Enggak. Ini hanya selera, suka pedas Pak ya? Selera. Tapi orangnya tidak keras Pak ya? Insya Allah enggak. Ya. Jadi ini hanya selera saja, bukan karakter. Nah, di musim-musim tertentu, Iya. contoh misalnya musim hujan, kalau dia beririsan musim hujan dengan musim Ramadan, Iya. itu pasti harga cabai itu sangat tinggi. Karena hampir 80% masyarakat Lombok, khususnya Lombok Barat itu kalau berbuka itu dengan pelcing. Pelcing itu pasti membutuhkan cabai. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi inflasi-inflasi yang seperti ini yang harus memang kita kendalikan. Barangkali mungkin nanti dari Dinas Perindustrian Perdagangan bisa mampu mengendalikan harga itu dengan cara di saat booming musim panen cabai, mungkin kita bisa buat gudang untuk menampung sehingga tidak menjadi busuk cabainya, sehingga pada musim tertentu harga cabai itu sangat murah. Tapi begitu musim yang tadi seperti yang saya sampaikan, itu harganya sangat tinggi, bahkan lonjakannya bisa 10 kali lipat. Iya. Nah, kalau mencoba browsing ya di beberapa negara lain itu kan hasil produksi masyarakat itu Iya. dibantu oleh pemerintah untuk jadi tidak dibiarkan busuk di masyarakat sehingga harganya turun, Iya. sehingga petani tidak dirugikan. Iya. Nah, kira-kira memang butuh langkah besar ini Iya. untuk Lombok Barat untuk mengendalikan inflasi tertentu sesuai karena musim tadi. Iya. Tapi kalau dari sisi harga pasar itu ya semua karena pengaruh musim ya, mungkin ya termasuk musim Pilpres kemarin kan pascanya itu menaikkan harga beras dan lain sebagainya. Ya. Nanti musim-musim tertentu bahan pokok yang lain yang naik. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dari data-data survei harga yang Bapak hasilkan, terkait juga dengan strategi maupun program-program TPID dalam mengendalikan inflasi, Pak. Apakah cukup signifikan nggak Pak informasi survei harga yang Bapak berikan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pak Kadis? Untuk dimaklumi bahwa yang survei harga kan tidak hanya kami kan. Iya. Kami hanya salah satu bagian aja. Dan itu pas sebelum kita menjadi keputusan bahwa itu merupakan hasil survei, dari tim juga akan melakukan diskusi-diskusi. Insya Allah kondisi itu data itu akan membantu pemerintah kabupaten untuk menentukan kebijakan langkah mana titik-titik daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang mungkin membutuhkan penguatan supaya masyarakatnya tetap hidup dengan melakukan operasi pasar murah di beberapa titik. Ya. Kalau kita melihat kondisi geografis Lombok Barat Pak Kadis, Lombok Barat ini kan daerah subur Pak ya. Tapi ada juga daerah surplus, ada juga daerah minus terhadap produksi bahan pokok Pak. Nah, tadi Pak Kadis mengatakan dulunya koperasi itu juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menampung Pak ya, menampung hasil produksi pangan gitu Pak. Nah, dengan kondisi geografis Lombok Barat yang ada daerah surplus,
ada juga minus. Tidakkah ini memberikan peluang Pak Kadis? Mungkin di daerah-daerah yang minus terhadap produksi bahan pokok, mungkin di sana dibangun koperasi-koperasi itu, dihidupkan kembali koperasi-koperasinya yang akan menyetok Pak, bahan pokok, sehingga inflasi di daerah-daerah minus ini bisa lebih terkendali. Itu kira-kira gimana Pak Kadis? Sebelum saya jawab, mungkin kita harus berpikiran positif ya. Kalau tidak salah tahun 70-an itu Kus Plus pernah bernyanyi ya. Iya, gimana itu Pak? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Artinya kita harus positif bahwa masyarakat Lombok Barat ini dimanapun dia bisa hidup gitu. Tidak ada surplus, tidak ada yang minus. Hanya kebetulan aja topografinya itu tidak ada topografi sawah gitu loh. Iya. Jadi dia tidak bisa menanam padi. Iya. Tidak ada rotan akar pun jadi, kira-kira seperti itu loh. Tetapi upaya-upaya itu mungkin masyarakat kita sudah maju sekarang. Dia sudah bisa membaca pasar. Oh, daerah ini nggak ada sawah, mungkin mereka membentuk koperasi atau unit usaha lain yang bisa memberikan suplai kepada masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, baik itu air, kemudian padi dan lain sebagainya. Tetapi kami nanti dari Dinas Koperasi barangkali akan mencoba memetakan itu sehingga bisa memberikan arah kebijakan yang ke depan lebih baik. Iya. Karena saya masih baru hampir 2 bulan, jadi belum banyak yang saya bisa masih beradaptasi, pikirkan Pak, ya. Tetapi saya sangat yakin ke depan Dinas Koperasi tatkala diberikan ruang untuk memberikan intervensi dalam perekonomian masyarakat, insya Allah kami bisa berbuat lebih baik. Iya. Tadi menarik sekali Pak, Bapak baru 2 bulan di Dinas Koperasi, sudah terobosan Bapak udah luar biasa nih Pak, menggandeng salah satu BUMN kita. Menurut saya ini BUMN yang cukup besar Pak di Indonesia ya, Pegadaian Pak. Memang, tapi bukan berarti karena kita ada masalah akhirnya mencari Pegadaian Pak, sesuai dengan semboyan mereka Pak ya, mengatasi masalah tanpa masalah Pak ya. Bukan berarti karena kita bermasalah akhirnya mencari yang bisa mengatasi masalah Pak. Tapi memang upaya Bapak ini adalah memang menggandeng salah satu BUMN dalam rangka penguatan modal Pak ya, UMKM. Nah, Bapak udah menyentuh UMKM Pak untuk penguatan modal. Tidakkah nanti akan mengarah kepada penguatan modal koperasi juga Pak? Khususnya koperasi yang bergerak di bidang konsumsi misalnya, koperasi konsumen gitu Pak. Tidakkah nanti akan mungkin kebijakan untuk penguatan modal dari Pegadaian mungkin Bapak akan gandeng ke koperasi juga Pak? Saya ingin luruskan ya. Iya. Itu bukan terobosan, tetapi saya hanya melanjutkan yang sudah dilakukan oleh pimpinan Dinas Koperasi sebelumnya. Kalau kita kembali ke hakikat koperasi dari anggota untuk anggota, maka UMKM ini harusnya menjadi bagian dari koperasi. Jadi banyak nanti kami akan mencoba menghimpun UMKM sejenis dalam sebuah koperasi. Jadi sehingga nanti tatkala UMKM-nya modalnya bagus, otomatis koperasinya menjadi kuat. Kalau koperasinya kuat, otomatis aktif dan sehat. Kira-kira itu kerangka berpikirnya yang bisa saya sampaikan. Jadi UMKM ini yang saat ini mungkin dia berdiri sendiri, yaitu yang akan kami himpun dalam koperasi apabila dia sejenis. Sehingga nanti koperasi ini menjadi kuat, insya Allah menjadi sehat. Seperti itu. Jadi nanti rencananya UMKM itu disatukan di bawah koperasi gitu, atau disatukan dalam sebuah koperasi begitu? Ada yang sudah bersatu, ada sudah beberapa UMKM menggabung menjadi satu koperasi, dan ada yang masih UMKM yang mungkin baru, itu yang masih mandiri. Iya. Yang seharusnya kan kalau dia masih mandiri itu kan dibina oleh OPD lain kan, tapi tatkala belum tersentuh, maka dia akan mencari jalan keluar yang lain. Nah, mungkin nanti kamilah yang akan menangani itu, sehingga nanti akan mencoba menghimpun mereka tatkala dia menjadi sejenis, sehingga menjadi sebuah lembaga koperasi yang bisa saling menguatkan antara satu UMKM dengan UMKM yang lain. Iya, kalau kita melihat daerah lain Pak Kadis, seperti idenya Bapak tadi, malahan kalau di daerah lain Pak itu sudah ada semacam jejaring usaha Pak. Jadi semua UMKM yang ada di satu kabupaten itu berjejaring. Jadi satu UMKM mungkin menyediakan jasa ini dengan ini, mereka saling tukar informasi. Jadi segala kebutuhan perdagangan di kabupaten itu
tidak ada keluar Pak ke daerah lain, akan ditangani oleh semua UMKM yang ada di kabupaten Pak. Ya. Jejaring usaha itu berawal di satu kabupaten dulu Pak, baru berkembang ke kabupaten yang lain. Nah, terkait dengan itu Pak Kadis, terobosan ke depan apakah hanya menguatkan koperasi yang ada di Lobar Pak dalam pengendalian inflasi ini, atau juga terkait dengan mungkin distribusi barang Pak dari daerah luar yang mungkin tidak cukup diproduksi di Lombok Barat sehingga harus bekerja sama dengan daerah lain Pak yang surplus di bidang itu, mungkin ada strategi dan mengoptimalkan peran koperasi untuk bekerja sama dengan koperasi yang ada di daerah lain Pak Kadis. Kondisi itu memungkinkan untuk kita lakukan, tetapi mungkin juga perlu kita di internal saling menguatkan antar OPD dulu. Koperasi UKM ini kan bersentuhan dengan 2 OPD yang lain. Salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memang mengurus itu, kemudian dengan Dinas Pariwisata yang mengurus Ekrab. Ekrab ini kan juga UMKM juga sebenarnya, cuman memang ditangani secara khusus karena keunikan dari produk yang dihasilkan, kira-kira seperti itu. Nah barulah mungkin nanti kita mencoba mengajak atau memfasilitasi koperasi-koperasi yang ingin bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah lain atau badan usaha lain yang ada di kabupaten yang lain. Sampai dengan hari ini saya sudah mencoba browsing ya. Ada satu kegiatan, tapi saya belum tahu persis ya. Tetapi temanya sangat bagus, Kampus UMKM namanya. Kampus UMKM. Itu ada di Kabupaten Malang. Saya ingin mencoba menggali karena begitu saya baca ini menarik. Di dunia sekarang ini dengan era digitalisasi itu rupanya Kampus UMKM ya, Kampus UMKM yang ada di Malang. Mungkin nanti saya akan mencoba belajar ke situ. Mungkin dibocorkan sedikit Pak Kadis, bentuk kegiatannya sendiri kampus UMKM itu seperti gimana Pak? Sehingga saya yakin nih Kak, Bapak sampai tertarik pasti ada sesuatu yang unik Pak di sana. Kalau berbicara kampus ya, ini kan pasti dengan akademik. Ya, jadi bagaimana pemberian edukasi kepada pelaku UMKM supaya bisa kuat dan mandiri dan bisa berinteraksi di dunia milenial sekarang ini gitu. Di era sekarang ini. Kalau yang saya baca itu sekilas memang lebih kepada penguatan baik itu penguatan personal, penguatan kelembagaan, penguatan pemodalan, termasuk penguatan hasil produk. Kira-kira seperti itulah yang ada di sana. Cuman memang saya belum ke sana. Saya akan mencoba. Kalau memang itu bagus, saya akan mencoba membukanya di wilayah hukum Lombok Barat untuk itu. Iya. Karena memang kita akui Pak Kadis, kalau terkait dengan UMKM ini tantangannya bukan hanya permodalan aja Pak Kadis, tapi juga bagaimana mengikuti perkembangan pemasaran, terutama IT-nya Pak, sisi digitalnya Pak. Nah, kalau ini khusus pertanyaannya Pak Kadis. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri Pak, utamanya Bapak sebagai Kadis Koperasi UMKM, sebenarnya strategi yang paling tepat mengendalikan inflasi Lombok Barat itu seperti gimana sih? Inflasi ini kan harus dari hulu ke hilir sebenarnya. Iya, betul Pak. Kalau koperasi sendiri posisinya di hulu atau di hilir kira-kira Pak? Di hilir. Di hilir Pak. Kami di hilir. Nah, kita berbicara dari hulu dulu Pak ya. Nah, kira-kira gimana Pak Kadis? Kalau berbicara dari hulu ke hilir ini, memang dunia perekonomian ini memang pemerintah harus masuk di situ. Bagaimana mengendalikan produk, hulunya itu bagaimana mendistribusikan, kemudian termasuk bagaimana proses pendistribusian. Kalau pemerintah tidak bisa mengendalikan itu, maka akan terjadi persaingan bebas. Persaingan bebas inilah yang selalu memicu terjadinya inflasi. Contoh sederhana saja. Dan masyarakat kita, saya merasakan ya secara pribadi itu sudah punya pemikiran seperti itu. Begitu diumumkan tanggal 1 Juni misalnya akan ada kenaikan harga BBM, mulai tanggal 29 orang sudah antri di SPBU. Begitu antri bukan untuk kepentingan rutin, tetapi dia menyetop.
stok untuk 2-3 bulan ke depan. Artinya kan kondisi ini bahwa masyarakat kita sudah mulai dia berpikiran seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya perlunya edukasi tadi, makanya ada kampus saya katakan tadi, perlunya edukasi kepada masyarakat supaya jangan terprovokasi oleh informasi-informasi yang berada di media sosial. Karena suka tidak suka media sosial ini paling cepat memberikan informasi, baik itu informasi benar maupun informasi fiktif yang memicu masyarakat berperilaku seperti yang tadi saya maksudkan. Termasuk halnya dengan kondisi pangan juga. Nah, tatkala perilaku masyarakat seperti tadi, terutama pengusaha misalnya, ingin mengendalikan inflasi, maka dia akan menghabiskan semua produksi pangan masyarakat untuk di stok. Maka saya bisa pastikan 2-3 minggu ke depan akan terjadi inflasi. Nah, disitulah butuhnya intervensi pemerintah. Walaupun kita di tingkat kabupaten juga perlu memikirkan itu dan menghindari terjadinya sebuah penumpukan atau penimbunan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kira-kira seperti itu. Apakah mungkin secara langsung Bapak, secara tidak langsung nih Pak, Bapak berpikiran bahwa di TPID ini harusnya keanggotaannya itu dipecah aja, dibagi aja. Mungkin ada yang menangani di hulu, di tengah maupun di hilir. Apakah enggak kira-kira begitu? Sebenarnya enggak. Karena pada dasarnya yang dibutuhkan untuk pengendalian inflasi itu koordinasi dan kolaborasi. Iya. Jadi bukan hanya di internal kita, tetapi kita juga harus kolaborasi dan koordinasi dengan unit-unit usaha lain yang memang menangani hulu sampai dengan hilir. Ini tidak bisa semua harus tertangani oleh pemerintah, tapi kita harus berkoordinasi sekaligus kolaborasi. Berarti bukan hanya koordinasi kolaborasi internal, ya, tapi eksternal juga. Eksternal juga harus ada. Ada info Bank Indonesia juga masuk ke dalam tim, Pak ya? Iya. Kalau Bank Indonesia ini kan sudah kaitannya dengan permodalan kan. Permodalan. Bukan pelaku pasar atau pelaku usaha. Kira seperti itu. Nah, mungkin terakhir ini Pak Kadis. Terakhir, harapan Bapak, Pak. Harapan Bapak selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Pak. Ini khusus mungkin harapan Bapak kepada seluruh insan koperasi, Pak, maupun pelaku UMKM yang ada di Lombok Barat. Apa kira-kira harapan Bapak terhadap kontribusi mereka dalam mengendalikan inflasi di Lombok Barat? Kalau saya selaku pribadi, dalam hal ini kapasitas Dinas Koperasi, saya sangat berharap pelaku usaha terutama UMKM ini mampu melakukan beberapa langkah positif. Mungkin kalau orang akan melihatnya sebagai hal yang negatif apa yang akan saya sampaikan ini. Salah satu contoh misalnya, ada daerah yang maju terkait dengan aktivitas UMKM-nya. Itu kan harusnya kita punya prinsip bahwa kita harus mampu seperti itu. Bagaimana mampu seperti itu? Ya maka kita harus pelajari apa yang mereka lakukan. Kalau bahasa saya itu intip. Intip ya. Iya. Kita intip apa yang mereka lakukan. Kemudian kita tiru, baru kita berinisiatif, gitu loh. Baru nanti kita salib mereka gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Inisiatif, inovatif, intip kegiatan mereka. Tatkala kita bisa pelajari, ya kita insya Allah bisa salib aktivitas mereka. Karena kalau kita tidak mencoba dengan cara meniru, mencontoh dan menginovasi, maka kita harus mulai dari nol. Kira-kira seperti itu. Artinya jangan malulah kita untuk belajar di daerah yang sudah maju, Pak. Iya. Jadi bagaimanapun kita ini pasti banyak kekurangan. Belajar mengakui kelebihan orang lain itu jauh lebih baik daripada kita hanya mengatakan diri kita yang lebih baik dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak ini Bapak sudah meluangkan waktu, sudah hadir di podcast kami, Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan memberi kontribusi yang positif terhadap pengendalian inflasi di Lombok Barat, Pak. Terima kasih juga, mudah-mudahan saya berharap keberadaan saya di koperasi bisa memberi kontribusi besar untuk Lombok Barat. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah pemirsa JNTV dimanapun Anda berada,
demikianlah bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Andes Muhammad Hendrayadi. Tentunya sudah banyak kita tadi membahas tentang bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengendalian inflasi di Lombok Barat. Dan diharapkan seluruh insan koperasi maupun UMKM yang ada di Lombok Barat, mari bahu-membahu untuk turut serta mengendalikan inflasi di Lombok Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Kadis.